berada di sebuah desa terpencil jauh dari perkotaan ya, di ujung sebuah kecamatan ya, di selatan dari Kecamatan Gondang. Kita benar-benar berada di lereng Gunung Anjas Moro. Di tengah hiruk pikuknya perkotaan, kita ternyata bisa menikmati pemandangan yang indah, suara gemericik sungai, serta kemudian kesunyian ya, sunyi. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Dan di lokasi ini diduga ada semacam tinggalan kebudayaan megalitik ya, neolitik megalitik prasejarah, semacam menhir, kemudian dolmen, kemudian tatah batu, atau kemudian gerbang arwah, atau kemudian punden berundak-undak. Yang konon kata yang menurut cerita tutur masyarakat di sini itu juga terkadang dihubungkannya dengan makam ular naga. Nah, ini termasuk kemudian sebenarnya ya, jika kita melihat cerita naga, misalnya naga Angling Dharma, itu sebenarnya pada masa kerajaan Majapahit itu ya, itu semua masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur ini sangat familiar dengan cerita Prabu Angling Dharma, ular naga ya. Namun seiring dengan perkembangan zaman di era modern saat ini itu hampir semua daerah melupakannya. Namun misalnya beberapa daerah saja yang masih mengingat memori itu seperti Bojonegoro. Padahal di zaman Majapahit hampir semua masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur mengenal cerita tentang Prabu Angling Dharma. Di sisi yang lain ya, memang ini dikenal dengan makam ular naga juga. Ada juga cerita yang ada di daerah ini. Salah satu korelasi yang kemudian sebagaimana kemudian punah dan bangkitnya cerita ular naga Prabu Angling Dharma, cerita ular naga Baru Kelinting itu juga sebenarnya pada masa Majapahit diduga itu merupakan cerita yang familiar di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun seiring perkembangan zaman hingga saat ini gitu ya, hanya beberapa daerah saja yang masih melestarikan, misalnya di Danau Ngebel Ponorogo maupun Danau Rawapaning Semarang. Nah, ini sesuatu yang memori kuno masih tersimpan di sebagian kecil daerah-daerah tertentu, yaitu cerita tentang ular naga Baru Kelinting. Di lokasi ini ya, selain kemudian keberadaan makam ular naga yang ada di sini, jika kita lihat ke selatan di sana, ini memang ada gugusan pegunungan Anjas-Moro yang menyerupai seperti yang dikenal ya dengan Bukit Naga. Nah, cerita rakyat tentang munculnya ular naga Baru Kelinting pertama itu biasanya ada detik-detik dan tanda-tandanya. Yang pertama ditandai dengan suara dentuman ya. Ada suara dentuman menurut cerita tutur masyarakat itu seperti wing worong. Nah, itu kemudian ada asap di sana. Ada asap, tak mendung ya yang membubung ke atas. Setelah itu sungai ini ada bau yang anyir dan didapati beberapa ikan atau banyak ikan dan udang itu telah mati. Nah, disitulah kemudian diduga ular naga Baru Kelinting itu akan muncul terutama ketika hendak terjadi banjir bandang. Bahkan Sungai Galuh ini bersama sungai atau Kali Katir bersama Sungai Pikatan ini akan menyatu di selatan timur Istana Kerajaan Majapahit yang dikenal dengan Sungai Brangkal. Sungai Brangkal ini ternyata memang anak sungainya berasal dari lereng Gunung Anjas-Moro dan Welirang, dan diduga ketika penggalian arkeologi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, misalnya pada masa penggalian Candi Tikus misalnya, itu terpendam sedalam 2 meter dengan tanah aluvial yang diduga berasal dari lereng Gunung Anjas-Moro. Ini sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi di sini ada semacam gugusan seperti punggung naga yang kemudian sebagian masyarakat mengidentifikasi sebagai makam ular naga. Nah, di sini ya, ini ada sesuatu. Jadi ini ada beberapa batu yang menyerupai kepala ular naga ya. Ada beberapa batu, ada 2 ya, seperti gerbang tanpa gerbang, gate not gate, atau kemudian kepala ular naga membatu ya, yang kemudian seakan-akan itu kemudian saling berhadapan di sini. Nah, di depannya ini ada semacam meja batu ya, atau dolmen. Jadi kemungkinan memang lokasi ini pada masa lalu bisa jadi diduga sebagai tinggalan masyarakat prasejarah ya. Cerita ular naga Baru Kelinting sebagaimana kemudian yang ada di Rawapening maupun di Danau Ngebel Ponorogo ini tidak jauh beda dengan legenda yang ada di sini. Diceritakan bahwasanya seorang
suami istri yang sudah bertahun-tahun tidak memiliki putra, kemudian harus bertapa di lereng gunung ya. Kemudian karena sudah bertahun-tahun bertapa, kemudian hamil istrinya. Dan ternyata yang melahirkan jabang bayi yang dilahirkan seekor ular naga raksasa. Dan seekor ular naga raksasa ini kemudian ikut ayahnya bertapa karena malu gitu ya, jauh dari masyarakat bertapa. Suatu ketika kemudian masyarakat sedang berburu ke hutan. Waktu itu mau mengadakan selamatan atau kenduri. Kemudian ada akar pohon raksasa yang sangat misterius. Kemudian waktu itu karena lama sekali di hutan tanpa binatang buruan, salah satu golok para pemburu ini ditancapkan ke akar pohon tersebut. Ternyata mengeluarkan darah dan tidak dimengerti bahwasanya yang ditusuk oleh golok tadi itu adalah ular naga baru kelinting. Akhirnya kemudian tahu kalau yang ditusuk adalah ular naga raksasa, disembelih oleh orang-orang kampung para pemburu tersebut, dan kemudian arwahnya itu menjadi anak kecil, sehingga kemudian mendapatkan daging ular naga tersebut dijadikan pesta poro di tengah masyarakat gitu ya. Anak kecil tadi kemudian merasa lapar dan minta makan Nyai Rondo Dadapan, minta makan Nyai Rondo Dadapan dan diberi makan oleh Nyai Rondo Dadapan ini. Kemudian anak kecil tadi berpesan, nanti kalau ada orang kampung berteriak-teriak mengatakan ada air bah atau banjir bandang, hendaknya Nyai Rondo Dadapan itu naik ke atas lesung dengan membawa entong kayu ya, agar kemudian selamat dari peristiwa itu. Akhirnya kemudian anak kecil tadi menemui masyarakat yang banyak yang sedang hendak melakukan kenduri makan daging ular raksasa, kemudian ingin minta makan, tapi masyarakat tersebut tidak memberikan makan. Bahkan syarat-syarat yang diberikan masyarakat agar bisa kemudian mencabut lidi yang ditancapkan di tanah gitu ya. Tapi kemudian karena kekuatan gaib dari anak kecil tersebut, seluruh masyarakat tidak bisa mencabutnya. Akhirnya yang bisa mencabut adalah anak kecil tersebut ya, atau Joko Baru Kelinting. Ternyata kemudian masyarakat berteriak adanya sebuah air bah. Nah disitulah didengar oleh Nyai Rondo Dadapan, yang akhirnya kemudian Nyai Rondo Dadapan pun ingat perkataan anak kecil tadi, naik di atas lesung dan kemudian sambil membawa entong kayu. Ini sesuatu kearifan masyarakat ya, tentang sebuah masyarakat yang seharusnya ramah kepada siapa saja, baik itu anak kecil maupun tamu siapa saja. Ini menjadi pelajaran agar sikap masyarakat desa itu tidak seperti cerita ular naga baru kelinting. Nah ini berbeda sekali bagi raksasa ini ya. Di bawahnya ini memang bekas para petani itu menanam bawang merah ya, sudah panen tinggal dibawa pulang, dan semoga situs-situs ini terus manfaat, lestari, dan bisa menjadi kemudian objek-objek petualangan bagi generasi muda agar menjadi fisik-fisik yang kuat terhindar dari generasi yang lemah, serta kemudian bisa mengingat tentang berbagai macam cerita rakyat di desa-desa, legenda, sejarah maupun berbagai macam pengalaman mistis ya. Kami yang lainnya. Sungai Gelo yang besar ini sangat indah. Ada formasi beberapa batu raksasa juga sangat indah. Sungainya juga karena di atas itu hujan besar gitu ya, maka warnanya kekuning kecoklat-coklatan karena di atas ya, kita tahu hujan deras. Nah, memang batu yang juga sebagai makam ular naga yang dipercaya oleh masyarakat ini, bentuknya memang seperti ini ya. Kulitnya itu sangat kasar, memiliki motif seperti sisik ular naga. Samping dari makam ular naga ini juga ada semacam kunjungan bukit yang ke sana ya, dan di situ persis seperti ekor ular naga ya, yang rimbun dengan hutan jati. Ini sampai memanjang ke sana sampai kepalanya sampai sana ya. Nah, boleh jadi memang banyak sekali bukit-bukit yang menyerupai ular naga ini. Kisah ular naga, punggung naga, kisah ular naga baru kelinting dan lain sebagainya sangat familiar di daerah ini. Termasuk kemudian ada semacam cerita tutur yang diturunkan suara naga. Wing, wong. Lah di situ. Semoga bermanfaat.